Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, yang telah menyempatkan waktunya maupun tenaganya di sini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini juga diberikan keridhaan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin memimpin doa? Saya. Silakan, saudara. Baiklah, sebelum mulai acara, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan doa tadi, semoga acara ini, kegiatan kali ini berjalan dengan keberkahan. Amin. Teman-teman, ada istilah yang namanya tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ya. Jadi sebelum itu alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu ya, karena teman-teman juga kita di sini belum pada kenal, betul? Betul. Oke. Saya ada sedikit game yang namanya itu polisi numpang tanya. Ada yang tahu? Nggak tahu. Jadi gamenya kayak gini. Polisi numpang tanya atas nama hewan yang tidak berekor, misalkan kayak gitu. Nah, kita sebutin, misalkan dari saya dulu, ubur, nah, gitu kan, terus ke sini. Nah, kalau misalkan ada orang yang nggak bisa menyebutkan tersebut, itu dia yang memperkenalkan diri. Nah, dan perkenalan juga bukan cuma nama, akan tetapi hobinya juga disebutin, oke? Oke, kita simulasi dulu ya, satu kali. Polisi numpang tanya sebentar atas nama kota Indonesia, Jakarta. Apa ya? Bukan. Kenapa? Maksudnya nanti kan kita dulu kan kemana dulu gitu. Oh iya. Nanti muternya kita tetap ke sebelah kanan ya, nanti ke saudara dulu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak bisa menjawab selama waktu 3 detik, maka itu yang memperkenalkan diri dan mungkin bisa dilanjut ke sebelahnya. Oke, paham? Paham. Oke. Siap ya, mulai ya, bareng ya. 1, 2, 3. Polisi numpang tanya sebentar atas nama hewan berkaki 2, ayam. Kak. Apa ya? Gagal nih ya. Oh iya, terus bebek ya. Kebo kami. Oke, udah sekarang saudara perkenalkan nama dan hobinya apa? Ya, perkenalkan, nama saya Ismail Fahmi, bisa dipanggil Fahmi. Hobi saya main Rubik. Main Rubik. Oh, keren sekali ya. Oke, mungkin sekali lagi ya kita game ya. Nanti kita muternya ke sebelah kiri, oke? Oke, siap. 1, 2, 3. Polisi numpang tanya sebentar atas nama orang dengan awalan huruf A. Ajis. Anggi, Angga, Anjas, Adinda. Gagal ya. Silakan saudari, sekarang saudari nanti udah ini boleh muter, nanti udah saudari ini perkenalan sampai sini ya, paham ya? Oke, silakan saudari sebutin namanya sama hobinya. Perkenalkan, nama saya Dinda. Hobi saya apa aja mungkin senang. Berarti itu hobi dia. Hobi saudari Dinda ya. Oke, silakan dilanjut sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Nabila. Hobi saya menggambar. Menggambar. Oke, silakan sampingnya. Perkenalkan, nama saya Putri Permatasari. Hobi saya
apa aja yang penting asik. Oh iya, Oke teman-teman, ingetin juga ya hobi temen-temennya apa di sini biar nanti kita ada diulas ulang di akhir ya. Oke, kita lanjutin sebelah sini. Saudari siapa? Halo, perkenalkan nama saya Kopifah, hobi saya nonton. Di nonton. Yang sampingnya, halo. Makan, nama saya Oke, saudari kita hobi keren sekali. Sampingnya siapa? Makan, nama saya Yani, hobi saya tidur. Oh, Yani. Oke, hobinya tidur. Oke nih. Saya belum ya? Ya, Oke, nama saya Zaki, hobi saya balap liar. Balap liar, jangan ditiru ya. Jangan ditiru teman-teman. Oke, nih sekarang buat mengingat ulang, saya mau tes konsentrasi teman-teman. Sebutin hobi temennya ya. Nama sama hobinya. Oke, saudari Yani, coba sebutin hobi saudara atau yang di samping saya, samping saya. namanya Fahmi, hobinya main bola. Betul, masih ingat ternyata. Sekarang dari yang sebelah ini yang baju itu yang jilbab biru, saudari Nabila. Dia sebutin hobinya yang ini. Namanya Depa, hobinya nonton. Hobi apa bener? Namanya betul. Nah, sekarang satu lagi. Saudari Muli, sebutin hobi ini. Saudari yang sebelah sini. Namanya Hilda, hobinya menulis. Wow, keren sekali. Alhamdulillah semuanya masih fokus dan konsentrasi ya. Sebelumnya di sini masih tetap semangat kan? Oke, kita udah kenal, semuanya udah enak. Boleh manggil nama, boleh manggil saya nama juga, boleh manggil kak. Di sini teman-teman juga boleh manggil saudara ataupun teman juga ya. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak kita di sini mau ngapain? Tidak. Oke, jadi kita di sini tuh mau ngadain yang namanya bimbingan kelompok. Nah, dari teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu bimbingan kelompok? Oke, saudara Yani bisa. Oh, maaf, saudari Yani. Ya, silakan. Nah, bimbingan kelompok itu ya diskusi secara kelompok. Nah, ya, tepat ya. Tapi kurang lengkap. Ada lagi yang tahu atau yang pernah ikutin bimbingan kelompok? Saya Oke, silakan saudari Nabila. jadi bimbingan kelompok itu diskusi secara kelompok yang membahas topik-topik yang lagi hangat, yang lagi hot, yang lagi terkini. Oke, ada lagi? Betul juga dari tanggapan Nabila tadi. Ada lagi ya teman-teman yang lain? Tidak. Ya, oke, jadi saya sedikit menambahkan. Sebenarnya yang udah dijelaskan sama saudari Yani, sama saudari Nabila juga udah benar. Nah, saya ingin menambahkan yang pertama, kita ini bimbingan kelompok yaitu suatu layanan dalam bimbingan konseling yang dimana menggunakan dinamika kelompok. Nah, dan digunakan dan dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan potensi diri pribadi dan meningkatkan komunikasi teman-teman di publik seperti itu. Dan di bimbingan kelompok ini juga ada beberapa komponen. Yang pertama itu pemimpin kelompok yang dimana saya sendiri sebagai pemimpin kelompok yang akan mengaturnya jalannya acara diskusi kali ini. Yang kedua yaitu ada anggota kelompok yang dimana anggota kelompok itu dari teman-teman sendiri yang di sini. Dan yang ketiga itu ada komponen kelompok. Mohon maaf, yang ketiga itu ada dinamika kelompok, kelancaran dan kehangatan suasana diskusi pada bimbingan kelompok kali ini. Nah, selain itu ada juga yang namanya topik. Nah, topik ini dibagi menjadi dua, yaitu topik tugas dan topik bebas. Yang dimana topik tugas ini topik yang dimunculkan oleh pemimpin kelompok, oleh saya pribadi. Dan yang kedua itu topik tugas, yaitu topik yang dimunculkan dari usulan teman-teman. Nah, jadi di sini saya harap kalau semisal pun ada teman-teman di sini berani bicara, berani berargumen, dan semisalkan ada hal yang privasi yang harus privasi, saya harap teman-teman juga menjaga privasi itu, kerahasiaan itu, dan untuk kita saja. Oke, paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Paham ya? Alhamdulillah.
Baik teman-teman, sebelumnya apakah ada yang ingin minum dulu atau ke toilet dulu? Silahkan minum dulu, nggak apa-apa. Nah, sekalian bagian minum, teman-teman yang lain karena ini kita akan mulai tiga tim ini. Jadi semuanya HP atau buku kita beresin dulu, oke? Kita beresin ya, biar nggak ada yang mengganggu ketika kegiatan berjalan. Nah, jadi sudah siap ya teman-teman? Sudah. Oke. Nah, jadi di sini saya akan memberikan topik tugas yang dimana topik itu dimunculkan oleh saya sendiri seperti sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Dan di sini saya akan menjelaskan atau memberikan topik tugas yaitu tentang bully. Nah, kenapa sih saya membawakan tentang ini? Karena bully itu semakin kayak suatu hal yang mudah dianggap lumrah dan banyak sekali di lingkungan kita. Nah, bully itu sebenarnya tindakan mengintimidasi orang yang lemah. Nah, sebenarnya tindakan ini tuh sangat amat bahaya ya, dampaknya sangat banyak sekali. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu nih apa itu bully. Oke, silahkan dari yang ingin berpendapat silahkan. Ingin berpendapat. Oke, silahkan Kalau saudara. menurut saya bully itu tadi itu sikap menjelekan atau merendahkan seseorang di halayak umum. Iya, betul sekali. Ada teman yang lain yang ingin menambahkan? Silahkan saudari Yani ya. Dan menurut saya bully itu ya sebenarnya sering dilakukan oleh anak-anak sekolah ya, misalnya SMP, SMA, bahkan SD pun sering melakukan tindakan bully tersebut. Nah, bully ini bisa saja sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, sehingga anak yang pernah dibully dia tidak mudah berinteraksi dengan orang lain hingga dia sulit untuk bersosialisasi, dan dampak bully ini bisa sangat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, jadi bully itu bisa terjadi di mana saja dan dampaknya sangat berat sekali ya. Ada lagi yang ingin berpendapat tentang bully? Oke, sweet. Iya. Satu ya, hitung ya. 1, 2, 3. Nah, oke, saudari Dina terlebih dahulu, silakan. Baik, menurut saya setuju sama perkataan Yani sama bully. Kalau bully itu kan emang udah banyak ya di sini tuh di sekitar kita ya, yang kayak anak-anak muda sekarang kayak bully gitu. Soalnya itu tuh bisa berpengaruh sama psikis kita juga, bisa kita itu kayak mental kita kan jadi jatuh banget dengan kita dibully misalkan sama teman-teman kita jadi minder gitu kan, kayak tadinya sekolah jadi pas mau sekolah, jadi kayak bikin semangat kita buat sekolah itu jadi nggak ada gitu. Jadi sedikit ini ya, jadi dampak dari bully itu terjadinya ngerasa diri kita tuh rendah diri gitu ya. Oke, dari yang lain ada lagi? Oh ya, saudara Fahmi ya. Saudara Fahmi ya, maaf. Saudara Fahmi silakan. Saya menambahkan bully itu kan terjadi karena sekelompok orang atau teman-teman nih yang merasa jagoan, dia merasa paling berkuasa gitu di kelasnya, sehingga dia mencari orang yang lemah di kelas itu, sehingga yang lemah ini dibully-bully. Jadi kayak rasa percaya diri yang terlalu tinggi gitu ya, sampai padahal dia itu tuh orang-orang yang lemah gitu kan. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Oke, silahkan saudari Kopipa. Seperti apa yang tadi kita diomongin sama teman-teman, kalau bully ini emang budayanya udah dari dulu gitu ya ada, dan apa sih ini terjadi kayak kadang tuh sebenarnya bukan niat membuli, cuman ternyata dampak ke orangnya itu rasa dibully gitu, kayak misalnya orang suka kayak ngata-ngatain kayak gitu juga kan, itu kan sebenarnya ngebully juga gitu. Terus kayak buat itu sering terjadinya kayak di sekolah-sekolah, apalagi yang kayak SMA, SMP itu kayak yang ngerasa kakak kelas, ngebully adik kelas, itu kan udah banyak banget ya. Jadi ya seperti yang dijelaskan teman-teman yang masih saudari Kopipa juga.
jelasin tadi kalau misalkan itu terjadi lebih banyak kasusnya di sekolah karena di lingkungan itu tuh rawan sekali ya. Dari yang lain, dari saudari Hilda. Menurut gue sendiri ya, memang bully itu lebih luas sih, bukan sekolah dan itu, tapi bully lewat media sosial pun banyak sekarang. Jadi kayak ada orang yang kayak kelihatan kurang kecil pasti komennya dia itu banyak banget dan itu proses pas emang itu ya bikin pikiran gitu, bikin psikisnya nggak benar. Oke, nih jadi dari situ mendapat kesimpulan ya kalau misalkan bully itu tindakan mengintimidasi orang lain itu dan bisa dilakukan oleh dan bisa dilakukan di mana saja, di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Nah, ada juga tadi yang dijelasin sama saudara Hilda. Salah satunya yaitu bully nggak cuma secara langsung gitu kan, bisa juga di di sosial media nih. Ada beberapa jenis bully. Yang pertama kayak mengejek kayak gitu kan, terus kayak malak fisik gitu kan. Nah, terus bisa yang sosial media menjadi kayak gitu, dan sekarang tuh kasusnya banyak banget. Terus kayak pokoknya tindakan-tindakan yang kayak gitu tuh yang mengintimidasi orang-orang gitu secara langsung maupun tidak langsung, nah itu termasuk bully. Nah, jadi banyak kan tadi ada sedikit juga beberapa yang tadi ngebahas tentang penyebabnya. Menurut teman-teman apa aja sih penyebab sehingga terjadinya bully itu? Oke, silakan saudara Fatimah. Tadi yang udah diomongin tadi ya, kalau itu kayak ada seorang gitu atau sekelompok kan, dulu itu bisa dilakuin sekelompok orang gitu. Kayak ngerasa mereka tuh kayak ngerasa bahwa paling berkuasa di situ, kayak mungkin contohnya kayak kakak kelas kayak di kelas, kayak temen di kelas juga bisa. Ya, jadi adanya privilege ya. Oke, yang lain. Oke, silakan saudara bilang. Gini, tadi yang udah dijelasin Hilda kan, bully itu sebenarnya ada dua, ada verbal sama non verbal. Kalau verbal itu gitu dalam bentuk fisik, kayak misalkan ada siswa yang cupu gitu ya, ibaratnya cupu. Nah, dibully dalam bentuk misalkan dia ke kamar mandi nih, kayak disiramin air dari luar, disiramin kotoran gitu, atau pulang sekolah dia dipalakin uang gitu. Nah, kalau non verbal itu kayak bully lewat sosial media. Contohnya kayak ngata-ngatain, bicara kasar gitu, kayak ih apaan sih lo, jelek banget, lo nih nggak pantas tahu foto gini, lo nih nggak pantas gini segala macam. Nah, dari kasus bully yang dari sosial media itu ada nih satu kasus yang sampai korbannya itu meninggal. Contohnya pas itu kasusnya Suli, artis Korea kan, dia dibully karena memainkan film dewasa gitu kan, padahal itu kan emang punya pekerjaan dan dia juga emang udah sepakat buat ngambil itu. Nah, tapi netizen ini membuli dia gitu sampai mentalnya bener-bener down dan akhirnya dia bunuh diri. Jadi penyebab dari bullying itu karena kayak dia tuh coba untuk melakukan peran di situ, dan mungkin dia juga kurang bantuan dan orang lain sekitarnya buat menguatkan dia. Jadi itu salah satu juga penyebab kurangnya penguatan dari orang-orang terdekatnya, ya, sehingga terjadinya dampak seperti itu. Mungkin dari yang lain nih penyebab lain ya, silakan. Ya, jadi pendapat ya, menurut saya penyebab bully itu karena kurangnya, jadi yang bully itu kayak dijelaskan itu loh, kayak kata orang lain, terus tidak mempunyai apa, sehingga orang yang berkuasa untuk melakukan bully tersebut. Dan bully juga maksudnya kayak memandang fisik seseorang itu lemah. Hampir sama yang saudari Jumlah jelasan tadi tentang dia merasa dirinya punya privilege, punya kekuatan, jadi dia apa yang dia lakukan dianggap benar gitu tuh, padahal itu tidak benar. Oke, ya silahkan saudari. Ya. Bisa juga di faktor lingkungan ya, soalnya kayak gini, faktor lingkungan tapi dia tuh kayak ekonominya kurang, jadi dia tuh dapat beasiswa di sekolah. Nah, sekolahnya itu dia sekolah yang paling terpopuler di sini tuh anak-anak yang ini apa sih namanya? Iya, elit semua pokoknya. Nah, di situ dia bisa kan
dia bakal kayak nolep kayak gitu kan. Nah di situ dia bakal direndahin sama anak-anak yang ini, yang elit pokoknya yang ada kayak gitu kan, yang kayak gitu. Jadinya sehingga dia itu ini sama, sehingga dia itu kayak direndahin sama orang-orang kaya itu. Jadi dari apa sih namanya, kayak dia menunjukkan diri itu lebih rendah gitu, biar nggak punya apa-apa, itu bisa nyebabin itu dia dibully gitu. Jadi karena itu lingkungan sekolah itu penyebabnya tuh karena kurangnya ketegasan dari pihak sekolah, yaitu penyebab sehingga terjadinya bully di situ ya. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan lagi? Ayo silakan. Iya, boleh ingin sedikit menambahkan apa sih penyebab terjadinya bullying? Kalau misalkan penyebab internalnya ya, kurang rasa simpati atau empati nggak sih di dalam diri seorang itu? Kurangnya rasa empati atau simpati orang itu terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi merasa takabur, sombong, merasa lebih tinggi hingga merendahkan orang lain karena simpati dia kurang banget ke orang lain. Coba kalau ketika orang itu punya rasa simpati, rasa empati ke orang lain, nggak mungkin dia bisa menjelekkan orang atau membuli orang di halayak umum, apalagi ya itu kan nanti nyebabnya buat orang sakit hati. Iya betul sekali ya, yang apa yang disampaikan oleh saudari Nuri tadi. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan atau berpendapat tentang penyebab bully? Tambahan lagi, silakan. Isi penambahan lagi Iya, ya. silakan. Nah, penyebab adanya bully itu menurut saya kurangnya kontrol orang tua. Kan misalnya orang tua yang sibuk bekerja hingga merupakan anak-anaknya yang di rumah, sehingga anak ini kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga dia meluapkan emosinya kepada orang lain, sehingga dia melakukan bullying tersebut. Jadi penting juga ya tentang parenting orang tua berperan dalam mendidik anak juga di sini, karena penyebab itu karena faktor keluarga juga. Nah, kita tadi udah membahas jenis-jenis bully dan penyebabnya bully. Sekarang tadi teman-teman juga sempat membahas sedikit tentang dampaknya yang tadi disebutin, kayak bunuh diri, kurangnya percaya diri. Nah, sekarang ada yang lain nggak yang ingin menyampaikan apa sih kenapa apa saja gitu dampak bully itu bagi kita maupun bagi pembuli maupun bagi yang dibully seperti itu. Silakan, ada yang ingin berpendapat? Kata Melima, Ya, silakan saudara. dampaknya orang yang kena bully dia bakal overthinking, berpikiran berlebihan, cuman berpikirannya yang enggak yang jelek gitu ya. Kayak nanti dia insecure tingkat tinggi kata kita nggak ya. Terus percaya diri bisa jadi hilang sampai dia nggak pengen ketemu, bahkan ada yang karena dibully nggak pengen sekolah lagi, nggak pengen keluar rumah lagi. Kan memang sangat bahaya ya, karena bullying itu nanti berdampaknya ke mental anak atau mental seseorang itu. Ya, jadi dampak itu insecure berat gitu ya, sehingga berhenti sekolah seperti itu. Dari teman-teman yang lain ada lagi? Oke, karena tadi udah dari perempuan, sekarang dari saudara dulu. Oke, dampak bullying nggak cuma negatif aja ya, bisa juga dari sisi positif. Orang yang dibully ini biasanya ada yang bisa menimbulkan perubahan-perubahan dalam dirinya. Kayak misalnya dia dibully karena nilainya jelek, dia langsung berpikiran, saya dibully mulu, gimana caranya biar nggak dibully ini? Saya harus belajar, harus biar semangat belajarnya tinggi lagi, nilainya dibagus, biar yang si pembuli ini merasa, wah ini saya salah orang yang bully dia, malah jadi baik, bukannya malah jadi ngedor. Jadi ada nggak cuma dampak negatifnya doang ya, berarti ada dampak positifnya juga, yaitu pembuktian diri dari orang yang dibully gitu, untuk membuktikan bahwa dirinya nggak kayak gitu loh, saya bisa kayak gitu, saya meningkatkan value dalam dirinya seperti itu. Jadi dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin
menambahkan. Mungkin dari saudari Hilda, silakan dari tadi. Ya, kayaknya dari tadi ingin menambahkan, cuman masih dipendem dalam hati yang paling dalam. Silakan. Udah dampaknya luas sih, bukan Iya. cuma buat korban tapi buat keluarga juga. Kalau misalkan dibiarin terus-menerus pada itu gitu. Bisa jadi mungkin Mungkin saudari Hilda boleh suaranya di ini, takut saudari Muli nggak terdengar. Jadi lagi ya, Iya. dampaknya itu bukan cuma buat korban tapi buat si pembunuhnya ini. Kalau dibiarin terus-menerus bisa jadi malah semakin menjadi-jadi. Kalau misalkan nggak ada kesadaran atau nggak ada yang menyadarkan, itu bisa jadi dia jadi orang yang sangat jahat di masa depan, atau mungkin dia kayak ya bisa dibilang kayak jadi orang-orang yang benar-benar nggak punya empati dan simpati seperti yang tadi yang dikatakan. Dan mungkin buat korbannya itu tadi kemungkinannya ada dua, ada yang sampai bermasalah, ada yang dia pasti kayak tadi sampai melakukan. Oke, jadi dampak dari buku itu nggak cuma negatif ya teman-teman, ada juga yang positifnya. Ada yang sampai down banget, sampai dia bangkitin diri, kayak misalkan gue ini biar looking gitu kan, banyak kan yang karena kebanyakan dibully. Nah terus ada yang sampai down karena kemarin ada yang itu kan anak kelas SD ya, anak kelas 5 SD bunuh diri karena dibully. Nah itu sangat parah sekali dampaknya dari bully. Nah tadi kan bahaya banget nih karena ada dampak negatif yang sangat bahaya. Mungkin apakah teman kita sekarang bagaimana caranya sih biar ini tuh budaya bully ini mengurang atau menghilang gitu, setidaknya mengurang gitu dalam kita atau di lingkungan kita. Menurut teman-teman, pendapat teman-teman bagaimana? Berpendapat Ya silakan. kita sebagai mahasiswa ya, sebagai orang yang sedang dididik dan insya Allah terdidik, jadi kita mulai nih ajak adik-adik kita, teman-teman kita, semuanya yang ada di lingkungan kita ajak untuk membangun kesadaran diri yang lebih tinggi. Jadi kita manusia loh, kita itu manusia yang diciptakan oleh Allah sempurna, punya akal, pikiran, punya hati juga. Masa sih makhluk sempurna mau ngejelek-jelekin makhluk yang setara dengan dia, temennya gitu kan? Enggak banget ya. Jadi kita selaku, mungkin kita selaku kakak kelas ya, kita selaku apa sih namanya, remaja-remaja, orang-orang dewasa di kampung atau di lingkungan kita ajaklah, kita kayak bisa ajak secara individu ataupun kayak kita ngadain seminar, ataupun dengan seperti ini kita ajak teman-teman yang di kampung ya, kumpul-kumpul adik-adik kita tuh, adik-adik kelas kita untuk berbicara. Ini nih ngobrol-ngobrol sering kayak gini kan bagus banget tuh, biar nanti mereka tuh kan jangan hanya berfokus pada main, berfokus pada gadget dan lain sebagainya yang memang kurang baik ya. Menurut Muli, kita sih sebenarnya yang memang jadi fondasi atau tiangnya untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang emang ada di lingkungan kita. Karena emang kita ini, pemuda ini kan katanya sebagai apa tuh? Ya. Nah, jadi kesimpulan dari Muli itu, kita untuk mencegah bully itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Iya. Karena pada dasarnya kita itu adalah kekuatan berubah tuh berasal dari diri kita. Iya. Gitu, orang seperti kita. Mungkin dari satu orang aja nih tentang cara mencegah bully itu. Oke, silakan. Mungkin contohnya kayak berani melawan. Kan banyak ya orang yang dibully tapi dia diem-diem aja, kayak dia nggak mau berani melawan. Mungkin salah satu itunya berani melawan. Jadi kalau misalnya kita dibully, ya kita harus ngasih tahu orang sekitar, kita harus berani melawan dia, nggak usah takut. Jadi ini yang sebelah sini belum nih. Oke, ini saudara, mohon maaf, saudari Kopipa, silakan. Namanya
ya, selain dari diri kita sendiri ataupun dari orang yang membuli itu. Kayak menurut saya dari pemerintah atau lingkungan sekitar juga harus mendukung gitu, kayak sekarang aja gitu kayak buat apa sih, biar orang-orang korban bullying ini mau ngomong gitu, mau ngelaporin dan segala macam, ya emang harus ada tindakan hukuman yang kayak kan kadang kalau ngebully itu kayak kadang orang yang ngebully itu ngerasanya ya itu tuh apa sih, sepele gitu, cuma sepele, padahal kan kita nggak tahu dampaknya ke yang dibully itu kayak gimana gitu. Kayak lebih mungkin pemerintah lebih ini lagi buat hukumannya, atau lebih diperhatikan lagi. Oke, ini teman-teman, nanti kan udah kita tentang kemudian jenis penyebab dampak, nah dan cara menanggulanginya. Dari sini ada satu orang kan nih, saya minta satu orang buat nyimpulin kesimpulan dari pembahasan kita nih. Siapa? Silakan. Ya silakan saudara Fahmi. Tapi saya bukan penyimpulan, saya cuma kata-kata aja. Oke, siap, nggak apa-apa. Boleh. Coach, ya. Ya, saya baca dari sosial media, ini bagus kata-katanya. Yang kuat melindungi, yang lemah bangkit, jangan mau dibully. Berbuat baik itu harus, berbuat jahat itu jangan terus. Nah, ini ada kata-kata untuk hari ini. Cakep sekali. Dan oke, saya tarik kesimpulan ya. Karena pembulian itu suatu hal tindakan yang kurang baik, dan itu bukan perilaku yang terpuji juga, karena kita di lingkungan yang harmonis, dan ini tuh tindakan yang merugikan gak cuma kepada orang yang dibully, akan tetapi kepada yang membulinya sendiri. Karena pada dasarnya perbuatan ini tuh merugikan semuanya. Dampaknya itu seperti yang tadi dijelaskan, gak cuma dampak positifnya, gak cuma dampak negatifnya saja, tapi akan ada dampak positifnya juga. Nah selain itu tadi juga udah dijelaskan cara-caranya tuh selain dari diri kita untuk coba berubah, meningkatkan value diri sebagaimana yang telah teman-teman jelaskan tadi, dan peran dari orang-orang sekitar juga sangat berpengaruh dalam pencegahan atau pencegahan bully ini. Contohnya kayak guru, peran guru itu atau keamanan di sekolah tuh harus sangat agar tidak terjadinya bully dalam sekolah. Terus lingkungan sekitar, teman-teman sebaya itu penting sekali. Sehingga dari masyarakat juga, dari pemerintah juga, karena kalau tidak salah sekarang bully-bulian itu sudah dilindungi dalam undang-undang. Jadi teman-teman kalau misalkan yang dibully bisa melapor. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai sampai di ujung ya. Sebelum itu ada nggak saran dan kritik dan saran untuk kegiatan kali ini? Silakan. Mungkin dari saudari Yani nih yang dari tadi udah semangat sekali nih. Silakan. Mungkin ya saran dari saya, ini mempunyai lingkungan yang panas gitu ya. Oh iya. Kita nanti bibit kelompok, kita bisa memilih lingkungan yang aman, adem, damai, sentosa. Ya. Jadi nanti insya Allah kita nanti ngadain lagi dengan keadaan yang lebih sejuk ya. Oke, saya terima. Mungkin dari sebelah sini ada yang kritik sarannya. Ya, cukup. Oh iya silahkan. Dari waktunya. Waktunya. Waktunya jangan terlalu sangat. Oke siap. Oke, ini sudah ya. Oke nih teman-teman. Sebelum itu kita bakalan ngadain lagi bimbingan kelompok. Teman-teman maunya kapan? Seminggu sekali kah atau sebulan sekali, dan di mana gitu? Kayaknya 2 minggu sekali. Mungkin kita ngambil waktu yang tepat ya, yang tepat, yang sejuk juga. Mungkin nanti akan saya kabarin lagi. Oke teman-teman. Alhamdulillah ya. Saya harap. Oh iya sebelumnya teman-teman nih kalau misalkan teman-teman tindak lanjut teman-teman apabila melihat orang yang dibully ataupun teman-teman sendiri yang kena bully, bagaimana tindakan dari teman-teman? Oke, silakan. Iya. Kalau misalkan ada orang yang lagi bully, kan bully itu gak cuma omongan doang ya, ada teman-teman yang fisik. Kalau fisik kita melawan misalnya misalkan untuk perkataan, karena salah satunya misalkan orang yang untuk kemudian
perasaan yang baik juga kepada si pembuli ataupun yang dibuli. Nah, oke teman-teman, terima kasih. Saya harap di sini teman-teman dan saya harap pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan saya harap teman-teman juga jadi pemeran penting agar tindakan pembulian ini tidak terulang seminimal mungkin di lingkungan teman-teman. Ya, sebelum itu marilah kita tutup kegiatan kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas waktunya dan tenaganya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.